Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kendala teknis pesawat, jemaah calon haji Kloter 83 asal Rembang tertunda berangkat ke Tanah Suci. Pengunjung objek wisata Randu Sanga Indah Brebes temukan mayat bayi laki-laki di pinggir pantai. Mencuri ponsel dan dompet, seorang pria di kota Semarang kepergok saat merongoh jok motor. Sesosok mayat bayi laki-laki ditemukan di objek wisata Pantai Randu Sanga Indah Brebes. Diduga bayi tersebut dibuang setelah sehari dilahirkan. Minggu sore pengunjung objek wisata Pantai Randu Sanga Indah Kabupaten Brebes menemukan mayat bayi laki-laki di pinggir pantai. Warga mengatakan mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh pengunjung pantai. Tak yakin dengan laporan pengunjung, warga lokal mencoba mengecek dan ternyata benar ada mayat bayi di sana. Pertama kali yang laporan pengunjung, ya saya termasuk warga lah ya, saya lagi duduk, Pak ada bayi mati. Itu anak-anak motor pakai motor RX lah, RX. Yang lihat? Yang lebih ya 3 orang lah, 3 motor. Terus akhirnya saya lari ke sini, ternyata betul ada bayi. Itu telanjang, Pak? Telanjang. Nggak pakai pakaian, nggak apa? Nggak ada. Itu apa, ada kain itu karena saya kasihan di foto-foto orang kan, kasihan tadi. Oh, berarti telanjangnya. Itu udah basah semua, Pak? Udah basah. Itu laki-laki apa perempuan, Pak? Laki-laki. Warga melaporkan temuan mayat bayi di pinggir pantai ini ke Polres Brebes. Petugas datang langsung mengevakuasi mayat bayi dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk diotopsi. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi berbobot 3 kg dan panjang 45 cm ini diperkirakan baru sehari dilahirkan. Dari hasil pemeriksaan tim medis Dr. RSUD Brebes, itu jenis kelamin laki-laki. Dan menurut keterangan Bu Dokter itu sekitar 1 hari, jadi baru dilahirkan. Baru. Terus selanjutnya pihak kepolisian sendiri, Pak, yang dilakukan apa, Pak? Sementara kita melakukan penyelidikan. Polisi menduga bayi malang itu sengaja dibuang oleh orang tuanya. Kini polisi masih menyelidiki kasus pembuangan bayi di Pantai Randu Sanga Indah. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Seorang pengunjung lapas di Brebes ditangkap karena menyelundupkan obat-obatan terlarang. Hal itu terungkap saat petugas menggeledah makanan berupa ikan olahan yang ternyata diisi 15 paket obat terlarang. Dalam olahan makanan ikan inilah obat terlarang diselundupkan ke Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Brebes. Makanan ini dibawa oleh seorang pengunjung lapas berinisial M. Pria 23 tahun ini hendak menitipkan olahan makanan untuk temannya yang mendekam di lapas karena kasus pencurian. Namun saat makanan itu digeledah petugas, warga Pekalongan itu ketahuan menyelundupkan 15 paket obat-obatan terlarang ke dalam perut ikan yang dibawanya. Kalapas kelas 2B Brebes itu mengatakan obat dibungkus kertas dan plastik lalu dimasukkan ke dalam perut ikan. Sayangnya rekan pelaku yang datang bersama Kalapas melarikan diri saat kejadian. Orang dari Pekalongan yang datang kemudian menitipkan makanan untuk warga binaan. Ngakunya teman. Dia datang dengan temannya, tapi temannya kabur. Dia berhasil kita tahan, ya kan? Terus kita geledah. Siap? Ditemukan ada berapa butir? Ini kalau butir kami kurang paham, tapi Diduga apa ini, Pak? kalau diduga obat terlarang saja. Obat terlarang. Mungkin yang lain lah. Yang kalau obat terlarang ya apa saja sih kira-kira yang bisa membuat orang mungkin fly begitulah. Pelaku dibawa ke Mapolres Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Seorang pria mencuri barang berharga yang ada di jok motor yang terparkir di masjid daerah Kota Semarang.
Cara mencurinya unik sebab ia tak memakai bantuan alat apapun, hanya kelihayan tangan untuk merogoh jok motor korbannya. Agung Setiabudi dengan santai dan meyakinkan mendatangi halaman parkir Masjid An-Nur di Jalan Palembang Raya, Kota Semarang. Usai memarkirkan kendaraannya, ia datang ke motor lain lalu merogoh jok motor tersebut. Setelah mendapatkan barang berharga, ia bergegas meninggalkan lokasi. Tak hanya satu motor, pelaku juga merogoh 5 motor lain yang berada di lahan parkir masjid. Tak lama berselang, pelaku akhirnya ditangkap saat terpergok warga tengah merogoh jok motor di wilayah Pedurungan. Polisi menyebut modus pelaku dengan berpura-pura beribadah di masjid untuk memantau korbannya. Tak hanya satu lokasi, pelaku ternyata melancarkan aksinya di sejumlah wilayah lain. Mendatangi masjid tersebut berpura-pura akan melaksanakan ibadah sambil memantau situasi atau mencari korban yang dimungkinkan membawa handphone atau barang-barang berharga kemudian disimpan di jok motor. Pada saat korban sedang melaksanakan ibadah atau sholat, kesempatan tersebut digunakan oleh pelaku untuk melaksanakan aksinya. Saat beraksi, pelaku mengaku tak menggunakan alat khusus. Ia hanya memakai kelihayan tangannya untuk merogoh isi jok dan mengambil barang berharga seperti ponsel dan dompet. Sudah berapa kali, Pak? Berapa kali, Pak? Berapa? Kamu kali, gimana aja, Pak? Di daerah Trogosari, Pak. Terus? Dulu dapat apa? Enggak, dapat dompet, tapi nggak ada uangnya. Polisi menyita sepeda motor dan helm pelaku serta ponsel dan dompet curian. Kini pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Dinilai membahayakan, 6 odong-odong dirazia saat melewati jalan raya Kota Purwokerto, Banyumas. Sementara di Klaten, sejumlah bus pariwisata juga disidak kondisi dan kelengkapan surat kendaraan. Arak-arakan 6 kereta kelinci atau odong-odong diadang polisi lalu lintas Polresta Banyumas saat melintas di Jalan Raya Kota Purwokerto. Kendaraan tak standar ini ditindak saat tengah membawa rombongan penumpang ke tempat wisata Baturaden. Seluruh odong-odong dibawa ke kantor Satlantas Polresta Banyumas untuk disanksi tilang lantaran memodifikasi kendaraan dinilai melanggar aturan dan membahayakan keselamatan. Selain itu, sopir dari odong-odong juga dibina agar tidak lagi mengendarai kereta kelinci itu di jalan raya. Operasional kendaraan seperti odong-odong hanya diperuntukkan di tempat wisata, bukan di jalan raya. Kami menghimbau kepada masyarakat yang menggunakan kereta kelinci ini, silahkan digunakan secara bijak, yaitu di tempat wisata. Apabila akan menggunakan kendaraan misalnya di tempat pengajian atau di tempat acara, silahkan menggunakan kendaraan umum yang sesuai dengan standar. Petugas juga merazia sejumlah bus pariwisata di salah satu pool bus di daerah Klaten. Mulai dari rem, lampu, ban, kelengkapan alat darurat seperti pemecah kaca dan apar, hingga kelengkapan dokumen dan kir diperiksa petugas. 9 bus pariwisata yang diperiksa dalam kondisi baik dan memenuhi syarat, namun sebagian dokumen belum terdaftar dalam sistem aplikasi Spiona Kementerian Perhubungan. Pelaku usaha bus pariwisata diminta untuk memperbarui kelengkapan kendaraannya yang sudah lengkap dan uji kir masih hidup ke dalam sistem. Ramcek ini dilakukan jelang musim liburan untuk angka kecelakaan. Perizinan harus hidup, kemudian untuk kir kan juga harus hidup juga. Kemudian kita laksanakan ramcek ini dalam rangka mungkin antisipasi apalagi ini di musim liburan dan kemarin juga ada kejadian-kejadian yang memang membuat dugaan kita. Salah satu penyebabnya adalah karena memang ada kelalaian dari para pengusaha dalam menjalankan kewajiban
kewajibannya untuk ujikir. Tentunya kami senang karena kami terus terang saja tidak merasa khawatir dengan unit-unit yang kami miliki ini tentunya bisa memberikan support kepada pengusaha tour and travel baik di Klaten, Jogja, Boyolali, Sragen, Gunung Kidul dan sebagainya. Banyak yang menanyakan sekarang ini, Pak, unitnya tahun berapa? Bahkan dia menanyakan STNK-nya boleh dilihat, Pak? Boleh, kita kasihkan semua. Perizinannya saya senang selalu. Artinya senang sekali dengan pertanyaan itu. Sehingga customer itu kan tidak kami bohongi. Petugas juga mengimbau kepada pelaku usaha bus untuk menyiapkan sumber cadangan apabila rute yang ditempuh panjang. Selain itu, mereka diminta untuk rutin melakukan uji kir serta kesiapan dan kelaikan kendaraan sebagai jaminan keselamatan penumpang. Mardianto dan Krisna Agung melaporkan dari Banyumas dan Klaten.